Akhirnya aku semakin kaya. Wow, uang. Murti. Kamu benar-benar serakah. Teganya kamu menggantikan aku dengan harta. Aku gak akan rela. Kamu telah memperlakukan aku kayak gini. Aku gak nyangka. Kamu pasti bukan Murti kan? Apa jangan-jangan kamu arwahnya Murti? Aku harus segera pergi dari sini. Aku gak akan biarkan kamu bersenang-senang, Rum. Aku ingin kamu tetap di sini. Kemarin aku. Kayaknya aku gak sanggup melihat kemesraan Reno sama Amara. Tolong! Tolong! Seperti ada suara orang minta tolong dari arah kuburan. Tolong! 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 Aku mendengar suara itu dari arah sini. Tetapi kenapa nggak ada orang? Aura orang jahat ini begitu kuat. Untuk menghadapinya, aku harus minta bantuan Nyi Blorong. Nyai, datanglah, bantu aku. Nadine, orang ini dan jalangkungnya memang sudah banyak memakan korban. Harus dihentikan. Biar aku saja yang membereskan, Nadine. Iya, Nyi. Tolong! 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 Ya, tolong! Bang Arul? Ya, tolong! Tolong! Tolong aku, Nadine! Ya udah, aku tolongin abang ya. Abang pegang tangan Nadine ya. Tolong aku! Tolong aku, Nadine! Berhenti kamu menyakiti manusia. Tolong! Ular! Bang Arul mau ambil uang sama emas dari dalam kuburan itu. Berarti Bang Arul bukanlah korban, tapi dia yang memakai pesugihan jelangkung. Aku harus menghentikan dia. Bang Arul! Aku harus bantu Nyi Blorong. Nyai, kita harus menggabungkan kekuatan kita, Nyi. Iya, Nadine. Terima kasih, Nyi. Untuk sekarang aku bisa atasi semua ini. Baiklah, Nadine. Aku harus pergi. Masya Allah. Nadine. Anak babe, anaknya ngapain di sini? Ini lu ngapain mari? Maaf, Bang Arul menggunakan jalangkung untuk mendapatkan harta kekayaan. Harta kekayaan itu ada di kuburan.
Jenazahnya Murti kagak ada dalam kuburan, yang ada uang sama emas. Wala dalah, enak temen tadi duit teh. Sepertinya jenazah itu ditukar sama uang dan emas. Astagfirullahaladzim. Wah, lu jadi ngawinin si Murti sama si Iis ditukar sama uang haram? Oh, pantesan habis dikawinin langsung meninggal. Lu cerai sama Jelangkung, wah lu kurang ajar. Sabar. Jangan ugal-ugalan gitu. Oh, dengerin. Kayak ini anaknya lebes lo. Wah, berarti kakek Ramzi tuh ngelakuin kayak gini juga. Pantesan aja dia bisa kaya, ya? Ya bisa lah, Cing. Pasti diwarisin sama si Arul. Iya, Pan? Lu sabar lu. Makanya rezeki yang dicari dengan cara yang tidak halal itu tidak berkah. Hanya akan jadi penyakit dan merugikan diri sendiri. Seperti kakek Ramzi ini yang tidak pernah bahagia. Kesepian dan meninggal dengan kesendirian. Padahal punya harta yang sangat banyak. Bawa aja udah. Ayo. Udah kagak ada. Bawa. Ya emang udah papi. Siapa yang berbuat itu yang bertanggung jawab ya? Ayo ikut. Bawa tuh buktinya. Bawa. Yuk. Iya. Ojek kuda. Jack, ojek kuda. Ojek kuda. Bu, ojek kudanya Bu. Bisa ngeliling-liling komplek. Enak Bu naik kudanya, cobain dulu. Jack, ojek kuda. Sepi banget yang order ojek kuda sekarang. Tiap hari makin susah nih. Dek, hati-hati dong kalau main bola. Kena kuda saya nih. Dikasih tahu, malah ngeyel. Anak siapa sih ini? Heh bang, kalau bawa kuda tuh jangan di sini. Udah tahu anak-anak lagi main bola. Kalau ngamuk gimana? Tanggung jawab, mau tanggung jawab? Bu, mau ya Bu? Ini bukan salah kuda saya maupun salah saya, Bu. Salah anak ibu. Main bola di tengah jalan. Heh, bukannya minta maaf malah nyali anak saya. Ayo pulang. Apes banget hari ini. Bukan dapat penumpang, malah dapat omelan. Tuh, lihat. Bagus gak? Iya ya, bagus ya kameranya, cerah. Gambarnya juga bagus. Berapa duit? Murah sih, 5 juta. Mahal juga ya HP kamu. Aku sih nggak suka ya barang murahan. Nanti kalau kamu mau beli handphone kayak gini, kalau udah punya uang, nanti aku antar ke konternya. Biar nggak ketipu harganya. Udah dulu ya. Dah. Bilang aja mau pamer lu ya. Lu kira gua nggak bisa beli HP kayak gitu? Lu lihat ntar lu ya, lu lihat. Kira gua nggak bisa apa beli HP kayak gitu? Mas Jano. Baru pulang, Mas. Mas, aku minta dibeliin HP kayak Mbak Retno dong. HP-nya bagus, kameranya canggih. Aku kalau difoto sama pakai kamera itu, hasilnya tambah cantik, Mas. Iya, nanti kalau Mas udah punya uang, Mas beliin kamu handphone yang baru ya, yang bagus. Tapi kapan, Mas? Entar terus. Mas udah ada duitnya? Malah aku nggak dikasih apa-apa. Sabar dong Ayu. Asal Ayu tahu, sekarang ini orderan Mas semakin sepi. Semakin sedikit orang-orang yang order ojek kuda. Sekarang aja Mas nggak dapat uang sama sekali. Apa? Nggak ada duit? Aduh Mas, gimana sih? Mas nggak inget apa waktu janji-janji pacaran dulu? Katanya mau bahagiain aku. Mana? Mana Mas? Sekarang aku minta HP aja, mana Mas nggak kasih? Dasar pelit. Bukan pelit.
ini kan bukan salah Mas sudah usaha. Tapi kan keadaannya yang ngebuat Mas kayak gini. Makanya, Mas kerja dong yang benar. Udah tahu ojek udah tuh lagi susah. Kerja dong yang lain. Emang Ayu mau Mas kerja apa lagi? Terserah kamu mau kerja apa. Yang penting kamu pulang ke sini bawa duit yang banyak buat aku. Pergi sana, pergi. Pergi. Aduh, tapi inget ya. Kamu balik lagi ke sini, kamu harus bawa duit yang banyak buat aku. Ngerti nggak? Kalau nggak, aku nggak bakal bukain pintu buat kamu. Pergi sana, pergi ah. Duit aja susah banget sih. Aduh, apes banget sih hidup gue. Mau nyari kerjaan kemana lagi ya? Sayang gue bukan orang kaya. Gak enak jadi orang miskin. Ibu sama bapak gue cuma mau warisi kuda sama kalung batu. Kalung batu. Apa gunanya kalung batu ini ya? Diwarisin kalung batu. Dijual nggak laku. Tapi didiemin juga nggak ada gunanya. Mendingan gue buang aja. Cahaya apaan tuh? Hah? Pohon-pohon itu, buah dan daunnya semua terbuat dari emas. Kalau aku bisa dapetin semua emas yang ada di sini, aku akan kaya raya. Wah, 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 wah. Buahnya, daunnya, wah. Aku harus petik. Kenapa gue ikut takut? Berdiri lu. Ayo berdiri. Kenapa Ayah bisa tiduran di sini, Be? Dia malah nanya. Jano, sebenarnya gue yang pengen nanya sama lo. Kenapa lo kelengar pingsan di mari lo? Belaga pilon kali ya. Iya. Apa? Pingsan. Kenapa kalau ini udah aku buang, bisa ada di leher lagi? Woi, Kisanak! Kaget gua loh. Ngapain sih lu mau ngomong apa? Ini mau ngomong, baru mau ngomong. Ya ngomong aja. Itu encang gua nanya sama lu. Ngapain lu pingsan di mari? A, dibegal. B, kuda lu yang dibegal. 1, 2, 3. Waktunya habis. Dia tidak bisa menjawab. Oh iya, gua ngerti. Waktu lu udah habis. Tapi yang C gua tahu. Pasti dia punya perkara di keluarganya. Atut uyang. Tidur di sini. Pelongo pasti saya bener Pak Ustadz. Pasti nih gara-garanya. Ngaku. Iya ngaku lu. Danu, dengerin ya. Setiap orang itu pasti punya masalah. Dari masalah yang paling kecil hingga masalah yang sangat besar, selalu datang silih berganti pada kehidupan manusia. Jadi lu kagak usah berkecil hati. Seberapa besar pun masalah lu, lu masih punya Allah yang sangat besar. Allah itu sanggup menyelesaikan masalah lu dalam sekejap mata. Kalau Allah menghendaki. Bener. Dengerin ya buat semuanya ya. Kalau kita punya masalah,
ngadunya hanya sama Allah. Iya, Pak Ustadz. Karena Allah yang lebih tahu jalan keluarnya. Ya, iya. Dan Allah itu tahu apa yang terbaik buat umatnya. Ya, pasti. Iya, tahu. Iya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Kalau gitu, sekarang lu pulang deh. Iya. Sianan no, bini lu nyariin. Makasih Ustadz. Ustadz duluan aja, nanti aku nyusul kok. Nah, ujung-ujungnya dia tidur di mari lagi, lu ada sepeda lewat, kepelindes baru tahu lu. Pulang. Udah capek kita nguburin orang mulu. Iya, pulang. Ya udah nih, gue duluan nih. Ya udah, kita buruan. Benar. Kita duluan yuk. Benarnya duluan. Ya udah duluan lah. Tinggal nih. Iya Be. Tinggal nih. Iya. Assalamualaikum. Salam.